Saat ini kita melihat ada rombongan dari penjemput yang sudah tiba di bandara dan rombongan tersebut terlihat mengibarkan bendera kedua negara yaitu bendera merah putih Indonesia dan juga bendera Tiongkok. Nampaknya sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan penyambutan dari Presiden Tiongkok Xi Jinping. Yang kita saksikan bersama saat ini pemirsa, Presiden Tiongkok Xi Jinping sudah turun dari pesawatnya dan ini didampingi oleh sejumlah rombongan yang kemudian sudah disambut oleh para penjemput dan juga delegasi yang ditugaskan untuk menjemput ke bandara. Nantinya Presiden Tiongkok Xi Jinping ini juga akan menghadiri KTT G20 di Bali, ada pertemuan-pertemuan bilateral juga pastinya yang akan dilakukan atau dihadiri oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Informasinya adalah pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan tentu nantinya pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kalau kita melihat pemirsa, Xi Jinping, Presiden Tiongkok ini mewakili Tiongkok yang merupakan satu dari 20 anggota G20, di mana Tiongkok ini sendiri memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian global, di mana sumber utama dari Tiongkok ini sendiri, yakni terkait dengan manufaktur, kemudian ada bidang jasa, pertanian, perdagangan retail, dan juga pos. Nampak sejumlah rombongan ini menantikan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan sudah ada satu buah kendaraan yang nampaknya sudah disiapkan untuk kemudian Presiden Tiongkok Xi Jinping dihantarkan menuju ke agenda KTT G20 di Bali. Rekan-rekan media, baik nasional dan juga internasional tampak juga terlihat di sana untuk meliput dan juga mengabadikan momen kedatangan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Bali, Indonesia. Untuk 17 pemimpin yang dikonfirmasi akan hadir di gelaran atau konferensi tingkat tinggi G20 di Bali ini sendiri, pemirsa kami akan bacakan satu persatu. Yang pertama ada Presiden Argentina Alberto Fernandez, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Uni Eropa Charles Michel, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Indonesia Joko Widodo, kemudian Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri India Narendra Modi, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan juga Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Setelah kita saksikan bersama pemirsa bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping beserta dengan Ibu Negara sudah masuk ke dalam kendaraannya yang sudah disiapkan berwarna hitam dan nampaknya akan menuju ke kegiatan lainnya yang masih masuk dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi G20. Tentu kehadiran Presiden Tiongkok Xi Jinping ini salah satu pemimpin dunia yang paling mendapatkan sorotan internasional karena mewakili satu dari anggota G20 yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia selain Amerika Serikat. Kemudian
ada agenda pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang ini juga nantinya akan mendapatkan banyak sorotan dari dunia internasional. Baik, kami akan mencoba mendiskusikan terkait dengan kedatangan sejumlah pemimpin negara termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping bersama Pak Ator. Pak Ator masih tersambungkah bersama kami di Breaking News Metro TV? Masih Mas Jason, makasih. Iya, Pak Ator, kita sama-sama menyaksikan kedatangan Presiden Tiongkok yang saya yakin kita sama-sama setuju bahwa kedatangan Presiden Tiongkok Xi Jinping ini yang juga salah satu menarik perhatian, menyedot perhatian internasional. Apa sebenarnya makna kedatangan dari Presiden Tiongkok ini ke KTT G20 di Bali? Ya, makasih Mas Jason. Jadi saya kira memang komitmen Presiden Xi dalam hal ini saya kira tampak ya bahwa beliau ingin mewujudkan tatanan dunia yang juga dipenuhi dengan dialog. Jadi seperti itu saya kira. Jadi itu adalah langkah pertama untuk membuat dunia ini lebih baik saya kira. Pertama memang harus datang dan berdialog. Nah, baru semuanya bisa diselesaikan. Jadi saya kira kedatangan Presiden Joe Biden dan juga kedatangan dari presidensi ke Indonesia saya kira sebagai bentuk komitmen ya yang tinggi terhadap dialog untuk mewujudkan perkembangan dunia yang lebih baik, perdagangan, ekonomi maupun politik. Kita tahu bahwa mereka berdua ini sebenarnya secara faktual kita juga sudah melihat banyak sekali tensi yang membuat kedua negara ini selalu sangat dinamis gitu ya, di Taiwan, di krisis Ukraina, Rusia dan seterusnya, tensinya selalu naik turun. Namun beliau berdua ini berkomitmen datang ke Bali dan mungkin yang itulah yang juga paling ditunggu-tunggu ya oleh dunia internasional, bagaimana mereka bisa berdialog dan kemudian menurunkan tensi dan kemudian itu diharapkan juga akan memiliki dampak positif ya, terhadap perkembangan geopolitik, geoekonomi global sampai sejauh ini. Karena kalau beliau berdua ini tidak bertemu, nah mungkin kita bisa membayangkan betapa suramnya masa depan pembangunan dunia ini ya, perdamaian dunia ini gitu. Nah ini sudah kabar yang beliau berdua datang di Bali dan itu adalah momen presidensi Indonesia dan ini kalau memang memiliki dampak real pada nantinya di dalam geopolitik maupun geoekonomi, tentu presidensi Indonesia di G20 tahun ini tentu akan sangat diingat. Mudah-mudahan ini yang terjadi ya ke depan sehingga tensi antara dua negara pemegang rekor dunia ekonomi dunia yang 1 dan 2 ini bisa berdialog dengan lebih baik. Tanpa dialog itu saya kira banyak orang membayangkan prospek pertumbuhan ekonomi global akan terganggu.